24 Juli lalu, sholat Jumat kembali berlangsung di Hagia Sophia, salah satu ikon di kota Istanbul, Turki, yang kini kembali berfungsi sebagai masjid setelah sejak tahun 1935 berstatus sebagai museum. Beberapa mahasiswa dari Indonesia ikut sholat di sana. Saya berangkat tadi sudah pagi dari rumah, jam 9 pagi. Saya mikir saya bakal dapat tempat, ternyata ekspektasinya tidak sesuai realita. Jauh banget, sekitar 700 meter, 800 meter dari Hagia Sophia, sholatnya pun berdesak-desakan. Saya juga sangat antusias karena yang datang ke sini pun juga bukan dari Turki saja, dari berbagai negara pun juga ikut sholat, sampai nginep-nginep. Saat maghrib barulah mereka mendapat kesempatan sholat di dalam masjid setelah melalui antrian panjang. Dari perspektif pelajar atau bahkan wisatawan sangat menguntungkan. Kenapa? Karena masuk Hagia Sophia yang sebelumnya bisa 70 lira atau 130 lira, yang itu berarti sekitar 200 ribuan rupiah ke atas, menjadi gratis sama sekali gitu. Tapi sebenarnya yang penting pesannya pemerintah Turki ya untuk masyarakatnya supaya lebih menguatkan identitas mereka dengan keislaman. Begitu sih yang kita tangkap. Namun perubahan status Hagia Sophia mengundang kritik dari dalam maupun luar Turki. If the greatest and most important Christian monument of the Eastern Christianity is converted to a mosque, this hurts the feeling of everybody. Not only from a religious point of view, but at the same time it raises for us concerns about the future of the minorities in Turkey. Hagia Sophia adalah katedral yang didirikan abad ke-6 Masehi saat Istanbul bernama Konstantinopel dan menjadi pusat kerajaan Bizantium alias Romawi Timur. Statusnya berubah menjadi masjid setelah kota ini ditaklukkan Turki Utsmania di bawah Fatih Sultan Mehmed II pada abad ke-15. Pemerintah Amerika Serikat juga sering mengangkat perlakuan Turki terhadap kelompok minoritas agama. Merespon pengubahan status menjadi masjid ini, Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan kekecewaannya meski tetap berharap pemerintah Turki memegang teguh komitmennya untuk tetap membuka akses bagi siapapun yang ingin berkunjung ke tempat bersejarah itu. Perubahan status ini sendiri terjadi setelah kuatnya desakan dalam negeri Turki. Petisi mengubah kembali Hagia Sophia menjadi masjid mendapat lebih dari 2 juta tanda tangan. Kemudian ini kan dari segi hukum benar. Tempat itu dibeli sama Muhammad Fatih. Perubahan terjadi itu karena jatuhnya kekuasaan Utsmani. Nah, sekarang kembali kan. Banyak warga Indonesia yang khususnya Muslim yang pernah singgah di Hagia Sophia karena Turki termasuk tempat transit favorit bagi jemaah haji maupun umroh. Ada warisan-warisan UNESCO yang dipakai untuk ibadah juga nggak apa-apa kan. Masjid Al-Aqsa itu warisan UNESCO. Saya sebagai politisi, ya saya berharap ada konsistensi aja. Dan itu fenomena yang sebetulnya kalau tidak diributkan juga tidak apa-apa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji pintu Masjid Hagia Sophia tetap terbuka bagi turis maupun non-muslim yang ingin menikmati keindahan bangunan ini. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.